Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu dengan stambuk 130-2020-0042 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak. Adapun pembahasannya itu yang pertama, gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Yang kedua yaitu pilih dan analisis teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus Anda, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa Anda. Adapun studi kasusnya yaitu aplikasi pengingat dan pendataan kenaikan golongan gaji berbasis web. Jadi, pada studi kasus ini yaitu Universitas Nasional sebagai lembaga pendidikan memiliki sejumlah dosen dan karyawan yang dapat mengajukan diri agar mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji secara berskala. Biasanya, kenaikan golongan akan dibarengi oleh kenaikan gaji karyawan. Saat ini, pengajuan kenaikan tersebut masih manual di mana dosen dan karyawan harus memiliki catatan tambahan tersendiri mengenai kenaikan golongan dan gaji mereka. Hal tersebut karena belum terdapat sistem pendataan ataupun pengingat yang membantu mereka dalam melakukan pengajuan tersebut. Apabila dosen dan karyawan tersebut memiliki banyak kesibukan, maka hak kenaikan golongan dan gaji mereka dapat terabaikan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi pendataan dan pengingat bagi karyawan di Universitas Nasional sehingga mereka dapat melakukan pengajuan kenaikan golongan dan gaji tepat waktu. Selanjutnya yaitu white box testing. White box testing atau dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu sistem dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari sistem. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat dari hasil input dan output suatu sistem pengujian. Pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output sistem. Selanjutnya yaitu flowchart dan flowgraph login, di mana terlihat pada gambar 1 yaitu proses login flowchart dan pada gambar yaitu flowgraph node login. Dari gambar 2 merupakan siklomatik dari flowgraph node login di mana proses login mempunyai 5 node dan 5 edge. Maka untuk pad yaitu V kali G sama dengan E dikurang N tambah 2, di mana nilai E sama dengan 5 dan nilai N itu sama dengan 5. Jadi 5 dikurang 5 ditambah 2 itu sama dengan 2. Maka jumlah pad sebanyak 2 dengan jalur independennya yaitu jalur pertama terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jalur 2 yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu tes case login, di mana pada pad pertama yaitu jalurnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, di mana pada skenario pertama yaitu mulai, yang kedua yaitu memasukkan username dan password, yang ketiga yaitu username dan password sesuai, dan yang keempat yaitu login otomatis, dan yang kelima yaitu akhir, di mana hasil pengujiannya yaitu berhasil. Selanjutnya yaitu pad 2 dengan jalur 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Di mana skenario yang pertama yaitu mulai, yang kedua yaitu memasukkan username pada password, dan memasukkan username dan password. Yang ketiga yaitu username dan password tidak sesuai, maka akan kembali ke memasukkan username dan password. Selanjutnya yaitu login otomatis, dan yang keenam itu akhir, di mana hasil pengujiannya yaitu berhasil. Selanjutnya yaitu flowchart, di mana pada gambar 3 yaitu proses pengolahan data pegawai, gaji, lampiran, dan laporan. Selanjutnya gambar 4 yaitu flowgraph node, di mana dari flowchart pada gambar 3 mempunyai perhitungan kompleksitas
kiklometik dalam jalur tiap node yang dapat dilihat pada gambar 4. Untuk menghitung kompleksitas kiklomatik menggunakan rumus V kali G sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana nilai E-nya yaitu 19 dan nilai N itu 14. Jadi 19 dikurang 14 ditambah 2 yaitu sama dengan 7. Untuk jalur independen dari flow graph mempunyai 7 pet, di mana pet pertama yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Pet kedua yaitu 1, 3, 4, 14. Pet ketiga yaitu 1, 3, 5, 6, 14. Pet keempat yaitu 1, 3, 5, 7, 8, 14. Pet kelima yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14. Pet keenam yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14. Dan pet terakhir yaitu pet ke-7 yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Yaitu pengujian black box testing. Black box testing atau dapat disebut behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari suatu sistem tanpa mengetahui kode dari sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi dengan baik. Adapun pengujian black box testing, di mana yang pertama pada fungsionalitas yaitu menu login, di mana perintah dan masukan yaitu admin memasukkan username dan password dengan benar, dan admin memasukkan username dan password dengan salah, di mana hasilnya yaitu sistem mengarahkan admin ke halaman dashboard dan sistem menampilkan notifikasi dan tampilan form login, di mana statusnya yaitu sukses. Selanjutnya yang kedua yaitu menu pegawai, di mana perintah dan masukan yaitu admin mengklik menu karyawan serta menambah, mengubah, dan menghapus data karyawan. Dan hasilnya yaitu sistem akan menampilkan data pegawai sesuai perintah dan masukan. Dan statusnya yaitu sukses. Kemudian yang ketiga yaitu menu penggajian, di mana perintah dan masukannya yaitu admin mengklik menu penggajian serta menambah, mengubah, atau menghapus data gaji. Dan hasilnya yaitu sistem akan menampilkan data penggajian sesuai perintah dan masukan. Maka statusnya yaitu sukses. Selanjutnya yang keempat yaitu menu laporan, di mana perintah dan masukan yaitu admin mengklik menu laporan, kemudian hasilnya yaitu sistem akan menampilkan data laporan sesuai yang ada pada aplikasi, di mana statusnya yaitu sukses. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana pengujian aplikasi dengan metode whitebox menunjukkan bahwa seluruh fungsi telah berjalan sesuai alur dan logika yang telah ditentukan. Begitu juga dengan pengujian metode black box, output menunjukkan bahwa seluruh fitur dan fungsi berjalan dengan baik dan valid. Jadi, itulah tadi penjelasan tugas 2 mata kuliah pengujian perangkat lunak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.